Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Sekitar tahun 2019, saya join Abang None Jakarta Selatan. Di situ bukan hanya tugas kami sebagai perwakilan wali kota maupun gubernur untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga banyak program-program setahunan secara offline yang bakal kita lakukan. Nah, dari situ 30 finalis dari masing-masing wilayah dibagi menjadi beberapa divisi untuk kebutuhan offline event tersebut. Ada divisi acara, ada divisi dokumentasi, ada divisi desain, terus juga ada divisi sponsorship. Nah, kebetulan saya waktu itu menjadi ketua sponsorship pada tahun 2019. Karena yang kami sadari adalah budget dari industri pariwisata itu tidak memungkinkan untuk melakukan semua acara yang kami punya. Kami butuh kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Di sini saya setelah menjalani akhirnya mendapatkan sponsor terbanyak sepanjang sejarah Abnon Jakarta Selatan, yaitu 45 sponsor. Dan saya menyadari bahwa demi keberlanjutan suatu organisasi ataupun acara, kita butuh kerjasama dari pihak eksternal di sini, yaitu sponsor. Dan brand-brand di luar sana juga butuh organisasi ataupun komunitas-komunitas untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka miliki, supaya mereka tahu produk apa yang dijual sampai akhirnya nanti tujuannya akan generate ke income. Kalau misalkan kita perhatikan lebih dalam lagi, sebenarnya hal ini, kolaborasi ini terjadi hampir di seluruh industri. Misalkan, let's say saya punya bisnis daerah, saya punya bisnis F&B, saya butuh kolaborasi dengan supplier. Saya butuh supplier yang paling murah. Saya butuh supplier ini bisa ngirim misalkan 100 kilo di hari ini, 500 kilo ayam 1 minggu lagi, misalkan saya lagi event. Terus saya mau terminnya itu bisa 1 bulan ataupun 2 bulan, jadi pembayarannya nggak masalah. Tapi saya juga bisa nego nih, dari supplier A saya dapat 50.000. Lu bisa nggak ngasihin gue 45.000 gitu. Dari supplier nggak masalah, yang penting kita sebagai customernya bisa memberikan jaminan, jadi dalam termin tertentu dikunci nih, kita nggak boleh pakai supplier yang lain. Jadinya win-win solution. Nah, contoh yang lain misalkan kolaborasi yang dilakukan misalkan startup. Startup, let's say kita bahas Halodoc. Kalau Halodoc itu nggak mungkin dia kolaborasi hanya dengan dokter-dokter yang ada, tetapi bisa juga berkolaborasi dengan farmasi, dengan ekosistem yang ada, karena kalau nggak kolaborasi bisnisnya nggak bakal jalan. Terus let's say Gojek itu aplikasinya awalnya hanya melakukan antar jemput penumpang. Terus lama-lama fiturnya banyak. Dia berkolaborasi dengan pihak lain, menawarkan fitur misalkan health, kayak Go Massage waktu itu. Terus habis itu sekarang ada GoMart, bekerja sama dengan retail-retail. Terus bisa ada pinjaman online. Terus bisa bayar cicilan-cicilan kalian di sana gitu. Itu tidak akan terjadi kalau misalkan Gojek tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Ini ada beberapa contoh bentuk kolaborasi yang ada di dunia ini. Pertama, startup. Yang ada di kepala kita, kalau misalkan startup itu kebanyakan tidak punya funding, nggak punya dana untuk melakukan bisnis proses mereka. Mungkin mereka melakukan itu dari bootstrapping, yang mana bootstrapping memakai keuangan mereka sendiri, tapi mau sampai kapan? Ya kan? Biasanya operational cost yang dibutuhkan oleh startup itu tinggi. Makanya mereka harus mencari source of funding dari yang lain. Bisa dari angel investor atau suntikan seri A, seri B, seri C kayak gitu dan seterusnya. Dan dari investor juga butuh startup yang promising gitu, yang bisa muterin uang dia, yang bisa generate uang dia jadi lebih banyak. Dan selanjutnya di sini ada Adidas sebagai brand sports atau fashion. Dia kolaborasi dengan salah satu influencer atau artis. Di sini ada yang tahu siapa? Ini Gen Z, ada yang tahu nggak?
Oke, Kanye West. Tahu produk yang dikolaborasiin sama mereka? Sama Adidas? Oke, Adidas Yeezy. Jadi pada zaman itu Adidas Yeezy itu kalau anak zaman sekarang bilangnya skena banget lah. Gitu. Karena apa? Suplainya sedikit, harganya itu di retail cuma 2 juta sampai 3 juta. Tapi resellnya orang udah beli, dijual lagi, itu harganya bisa sampai belasan sampai puluhan juta. Untuk sneakers head, mereka tuh ngantri buat beli aja, buat kesempatan beli itu bisa 2 jam, 3 jam sampai 5 jam. Bahkan ada yang bayar joki untuk ngantriin buat kesempatan ngebeli gitu. Bahkan itu terjadi nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Hype-nya seperti itu. Dan itu salah satu kolaborasi terbesar yang dilakukan oleh Adidas bersama artis. Selanjutnya nggak cuma sesama brand dengan influencer tapi juga kompetitor dengan kompetitor lainnya. Karena kompetitor menyadari bahwa kalau ekosistemnya tidak bekerja dengan baik, maju bareng-bareng, mereka tidak akan survive. Ini ada beberapa contoh dari kompetitor yang seharusnya bersaing tapi sebenarnya di balik itu kerjasama. Samsung dan Apple. Mungkin sebagian besar di sini saya yakin pengguna antara dua ini nih. Dan memang sebenarnya penjualan mereka bisa dibilang ya kompetitif lah di luar sana. Nah, fun fact-nya adalah Samsung dan Apple itu bekerja sama dalam pemenuhan supply dari bahannya, bahan pembuatan handphone. Jadi Samsung supply layar OLED ke Apple dan juga chip yang digunakan Apple itu diproduksi oleh Samsung. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang lebih tajir yang mana mungkin Samsung ya. Karena sebagian yang dijual oleh Apple itu menjadi penjualan Samsung juga. Karena kan partnya disuplai oleh Samsung. Samsung terkenal sebagai produksi yang bisa memenuhi kuota banyak karena produksinya banyak. Dan juga dia emang canggih untuk bidang teknologi. Terus Sony dan Ericsson. Ini yang generasi millennials mana nih? Angkat tangan. Ini biasanya lumayan familiar nih pada zamannya karena ini ada di tahun 2001 dan Sony pada saat itu kan terkenal sama gadget-gadgetnya, konsol. Terus dikerja sama Ericsson membuat suatu handphone yang punya musik yang sangat bagus. Mungkin bisa dibilang pada saat itu adalah handphone yang paling bagus musiknya ya pada saat itu. Sampai akhirnya Ericsson diakuisisi oleh Sony. Gojek dan Grab. Sebelumnya terima kasih Gojek dan Grab karena sudah menghijaukan Jakarta dan saya yakin semua orang di sini pernah menggunakan itu dan mungkin sering ya untuk deliver makanan. Terlepas dari persaingan mereka berdua, jadi mereka ini sebenarnya sering kerjasama demi menaikkan ekosistem mereka sendiri karena kan sejenis. Dan juga pastinya mereka kerjasama kalau misalkan sama pemerintah. Pemerintah punya kebijakan tersendiri, mereka harus kerjasama. Karena mereka ini penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Gitu. Nah, dari semua alasan yang sudah saya paparkan, banyak banget alasan kenapa orang harus berkolaborasi ataupun perusahaan tuh harus berkolaborasi. Karena kolaborasi itu bukan sebuah pilihan, malah sebuah keharusan. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau memang kolaborasi itu penting, kenapa banyak perusahaan ataupun individu yang tidak melakukan kolaborasi atau bahkan melakukan semuanya sendirian? Menurut kalian kenapa? Jawabannya simpel, jawabannya adalah ego. Kenapa? Karena orang kalau sharing bisnis idea mereka, orang tuh takut diambil terus orang itu ngerjain sendiri terus lebih cuan dibanding gue, lebih kaya dibanding gue, lebih maju dibanding gue. Ibaratnya gitu. Itu adalah ketakutan yang dilakukan atau dirasakan oleh individu ataupun perusahaan. Terus padahal sebenarnya gampang aja. Let's say, saya jualan nasi goreng. Sesimpel ini. Saya jualan nasi goreng. Saya kasih resep ke kalian, bahan bakunya kalian, ngambilnya dari mana, cara masaknya kayak gimana. Hasilnya belum tentu sama. Definisi beda tangan, beda rasa. Di bisnis juga seperti itu. Kalau misalkan ideationnya udah diambil orang, execute-nya beda. Hasilnya akan berbeda gitu. Jadi jangan takut untuk berkolaborasi. Dan ini didukung dengan penelitian dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwa perusahaan yang memprioritaskan kolaborasi punya kesempatan 5 kali lebih besar untuk
sukses lah ibaratnya begitu. Terus Deloitte juga bilang perusahaan yang punya culture kolaborasi itu punya profit bisa 2 kali lipat lebih banyak gitu. Intinya kolaborasi. Hal yang bakalan kita pelajari ataupun bakalan kita bawa ke rumah adalah 3 poin ini. Yang pertama, kenapa strategic collaboration adalah kunci dari keberlanjutan pertumbuhan. Yang kedua, bagaimana cara mendesain kolaborasi yang bukan hanya meningkatkan profit, tetapi juga membentuk identitas yang lebih kuat. Selanjutnya, gimana caranya membuat kesuksesan jangka panjang. Oke, ini adalah apa yang sudah pernah saya lakukan dengan bisnis saya. Let's say, biar kalian dapat dulu ya, saya punya restoran. Saya harus berkolaborasi dengan orang-orang atau pihak-pihak eksternal di luar saya. Dengan media, kenapa media? Saya butuh exposure, saya butuh orang lain tahu produk saya, apa yang saya jualannya di mana, strong point brand saya tuh apa, dan semua hal tentang produk saya. Sedangkan media butuh konten untuk disajikan ke audiens mereka. Jadi win-win solution. Supplier, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya butuh supplier yang ready kapan aja, stoknya kapan aja, pembayaran gampang, harganya paling murah. Dia bisa ngunci saya dengan kesepakatan bahwa lu nggak boleh ganti supplier lain ya. It's okay, karena gue udah mendapatkan hal yang terbaik gitu. Lalu komunitas. Kenapa komunitas? Karena kita bisa mencapai atau menggapai customer base yang belum pernah kita jangkau. Atau bahkan belum tahu produk-produk kita. Kita sponsorin komunitas itu, setiap komunitas itu ada acara, itu secara langsung promosiin produk kita. Mungkin foto-foto ini akan menunjukkan kolaborasi yang lebih melekat di kalian. Saya akan bahas dari foto yang paling kiri atas. Jadi kebetulan saya juga punya tempat gym namanya Better Shape di daerah Cipete. Saya juga dulu anak radio kebetulan, aktif di radio. Terus saya jadi kenalannya ya anak-anak Prambors. Terus saya bikin acara tuh. Gimana kalau misalkan kita bikin suatu acara yang fun bersama audiens Prambors, terus yang latihan juga announcer-announcernya, terus di tempat saya gitu. Nanti gue tap in brand-brand yang lain deh gitu. Nah waktu itu untuk daftarnya sekitar 1 bulan atau 2 bulan saya lupa. Jadi setiap jamnya itu brand saya Better Shape itu disebut sama announcer karena memang announcer harus ngajak audiensnya untuk daftar. Terus akhirnya singkat cerita sampai di hari H yang daftar rame banget, yang datang rame banget, dapat funnya, dapat sehatnya, dapat basicnya karena brandnya banyak banget. Jadi nggak cuma tempat latihan saya Better Shape, tapi di Jepangan juga saya support makanan dan voucher. Terus teman saya yang punya bisnis baju, bisnis apparel, terus habis itu bisnis kopi, tap in semua. Jadi audiens udah dapat banyak banget kayak gitu. Nah, terus bisa dilihat nih ada Danang, ada Genus, ada Julio segala macam. Nah, yang kanannya itu saya langsung mampir siaran bareng, kolaborasi again. Terus kanan saya masuk komunitas bola. Kalau bola kan ada liga-liganya nih. Nah, setiap latihan saya cukup bayar sekali, tapi dipromosinya berkali-kali. Ujung-ujungnya setiap latihan ke tempat saya makan gitu. Ini makan receh Trans 7 ngeliput di tempat saya. Again, dia butuh konten, saya butuh exposure, kerjasama, dia makan gratis. Ini saya bisa bilang seluruh acara makanan di televisi Indonesia udah ngeliput tempat saya. Cuma nggak bisa saya tampilin karena keterbatasan waktu. Terus habis itu saya aktif di softball juga. Saya sponsorin softball. Terus habis itu ini ceritanya sama kayak tempat bola tadi. Dia latihan terus makan di tempat saya. Ini Detik Food masuk juga kayak gitu. Jadi ini adalah kunci dari kolaborasi yang bisa bikin growth tuh lebih sustain gitu, keberlanjutan. Nah, gimana caranya untuk berkolaborasi yang nggak cuma meningkatkan profit, tetapi bisa membuat identitas yang kuat. Nah,
Saya brandingannya adalah Jejepangan adalah makanan chicken katsu yang besar porsinya dan menjadi favorit artis-artis. Favorit artis-artis. Garis bawahin ya. Saya udah sampai di Andara. Udah sampai Nagita Slavina. Si Cipung mau melahirkan itu 1 minggu sebelum melahirkan. Jadi dari situ bergulung sampai akhirnya hampir semua artis besar tuh ada. Saya nggak bisa tampilin semua. Mungkin ini ada Ashanty, ada Baim Wong, ada Gading Martin, terus ada Atta Halilintar. Pokoknya you name it lah, artis-artis besar. Itu mereka punya customer base, fan base sendiri. Mereka tahu akhirnya makan di Jejepangan. Tahu nggak? Saya di tahap ramenya adalah saya bilangin customer mau nggak ngantri 1,5 jam sampai 2 jam. Karena kalau nggak bilang kayak gitu mereka bakalan komplain. Dan banyak yang ngantri 1,5 jam sampai 2 jam. Bahkan saya di cabang Cibubur, saya nolakin customer saking lamanya. Gitu. Jadi antrian saya tuh panjang banget dan penjualannya gila-gilaan. Itu karena kolaborasi. Itu karena saya bisa masuk ke artis, dia nggak cuma profit tapi juga identity saya makin strong karena Jejepangan disukai oleh banyak artis. Selanjutnya adalah creating long term success. Kenapa saya tampilin Upnon Jakarta? Karena saya part of Upnon Jakarta. Yang kedua, kenapa Upnon Jakarta? Karena Jejepangan dan Better Shape dan bisnis saya yang lain usianya baru 4 tahun. Jadinya kalau Upnon itu udah dari 1968. Kalian bisa lihat media partner dan sponsorship yang di sampingnya. Kalau misalkan kolaborasi tidak dilakukan oleh Upnon Jakarta, kita tidak akan sampai 40 tahun seperti ini. Dan kita tetap menjaga hubungan baik itu karena mereka pun dari brand butuh organisasi, komunitas untuk exposure mereka, untuk mengenalkan produk mereka. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah kolaborasi bukan merupakan pilihan, tapi adalah strategi. Dan jika kita berani untuk membuka diri kita nggak akan cuma tumbuh besar, tapi berkelanjutan dan juga berimpact. Kalau misalkan kalian besar, pasti pegawai yang kerja sama kalian tuh banyak. Kalian bekerjakan orang-orang sekitar kalian dan kalian berimpact. Cukup sekian dari saya Reviansyah, entrepreneur sekaligus dosen dan juga organisatoris. Saya meyakini bahwa pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan yang melalui kolaborasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.